Dan sudah ada yang raise hand saat ini. Ada Mas Kahar di Riau. Assalamualaikum Mas Kahar. Assalamualaikum semua ya, follow-up ya, semoga diberi kesehatan selalu, bisa mencerdaskan Pak baik. Buya, saya cuma meminta amalan sama Buya ya, kalau boleh. Minta apa? Saya sering merasa, walaupun saya sering merasa sekecil apapun tetap ada kesombongan di dalam diri saya. Bagaimana cara untuk menghilangkannya, Buya? Mungkin saya pun meyakini bahwa sekecil apapun kesombongan yang ada di dalam diri, mungkin itulah yang membuat Tuhan pun tidak mau mungkin memperkenalkan dirinya atau apa. Jadi saya minta amalan kepada Buya, bagaimana cara menghilangkan kesombongan pada diri kita. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini amalan atau nasihat Buya? Untuk agar tidak sombong. Tapi bilangnya minta amalan agar tidak sombong. Bagaimana wiridnya Buya? Wiridnya wiridnya ya Aziz ya Jabbar. Ya Aziz ya Jabbar. Berapa kali nanti vibrasinya saya tidak hafal ya, apa namanya, jadwal periodiknya nggak hafal saya. Nanti aja kali jumlahnya berapa kali, tapi ya Azizu ya Jabbar. Adapun kiat-kiat bagaimana caranya menghilangkan kesombongan, ini ada satu kalau nggak salah hadis Nabi ya, yang berbunyi la haula wala quwata miftahul jannah. Jadi la haula wala quwata itu miftahul jannah, artinya kalau kita sudah meyakini benarnya la haula wala quwata, yaitu kita tidak punya kekuatan apapun dan tidak punya daya apapun, baru hidup kita merasa nyaman. Baru merasa nyaman dan bahagia ketika kita sudah meyakini bahwa kita tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Sebabnya kita kecewa karena kita merasa punya apa-apa dan merasa bisa apa-apa. Satu contoh sederhana saja ibu-ibu sekalian, ketika anak kita yang jenius, yang pinter, yang selalu dapat ranking 1 menghadapi ujian masuk perguruan tinggi, karena dia terlalu yakin pasti lulus, karena sejak kelas 1 SMA, kelas 2, kelas 3 ranking 1 dia yakin lulus, ternyata tidak lulus, langsung pingsan kecewanya, nggak lulus. Ternyata anak siswa yang dihina-hina, dibilang bodoh, dibilang otaknya kendo dan sebagainya, dia didorong oleh orang tuanya, ikut ujian, mah nggak bisa, udah ikut aja ya, tapi gimana kalau lulus ya ikut aja, nah saya nggak bisa, ya udah kalau memaksa boleh maju, tapi ya kalau nggak lulus yang disalahkan mah ya ini mah coba-coba aja gitu, lulus barangkali lulus gitu. Ternyata nggak lulus, dia nggak kecewa kok. Dari tadi juga sudah gua katakan kok nggak mampu, susah. Ya kalau kita awalnya mengatakan, meyakini kita tidak punya kemampuan, lu tidak berhasil, tidak kecewa dong. Kekecewaan itu karena kita sendiri membangun pemikiran sendiri bahwa kita mampu. Hilangkan rasa semacam itu. Ya, itu satu. Kemudian lagi bahwa ketika orang itu merasa tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, lalu yang jadi masalah, kapan dia sombong? Kalau orang itu dia yakin tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa, dari mana munculnya sombong? Jadi sombong itu adalah karena kepengakuan kita sendiri atas diri kita sendiri, kita punya sesuatu dan kita bisa sesuatu. Itu menjadi persoalannya.
Setiap kali engkau diberi kelebihan oleh Tuhan dengan kecerdasan, dengan harta, dengan kekuasaan, dengan kesaktian, dengan keilmuan, dengan kecantikan, dan lain sebagainya, maka setiap engkau merasakan ada kelebihan, kamu akan terdorong untuk memunculkan sifat sombong itu. Bu, yang sombong tuh yang cantik apa yang jelek, Bu? Yang sombong itu yang kaya apa yang miskin? Yang sombong itu yang pintar apa yang bodoh? Yang pintar. Jadi bagaimanapun setiap kita menyadari ada kelebihan kita miliki, itu kita secara tidak sadar muncul rasa sombongnya itu. Pertama-tama ucapan sombong itu muncul, aku lebih pintar dari kamu, pangkatku lebih tinggi dari kamu. Iya, saya pangkatnya Maijen, kamu Brigjen di bawah aku. Iya kan, kamu Ustadz, saya Makiai. Iya. Dan di penghujungnya bukan hanya mengatakan lebih, tapi menghina. Karena hidungnya merasa mancung, dia menghina yang hidungnya pesek. Kalau menghina orang, digerus, Bu. Hidung pesek, kok sok gaya beli kacamata segala. Lantas nanti nyangkolnya di mana? Seperti itu kira-kira. Jadi artinya kiatnya bagaimana supaya kita bisa mengendalikan rasa sombong itu, yaitu kita jangan pernah merasa bahwa kelebihan adalah jangan sampai kelebihan yang Allah berikan itu mendorong kita kepada sombong. Tapi sebaliknya, yaitu kita terdorong untuk mensyukuri kelebihan itu dan kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk kebaikan-kebaikan. Semacam itu. Nah, dari berbagai kesombongan, ini beda-beda kekuatannya, voltasenya beda-beda. Ya. Sifat permanennya juga berbeda-beda. Artinya orang kaya sombong, tetapi tetap dalam dirinya ada kecurigaan bahwa kapan-kapan saya bisa jatuh miskin. Dalam sehari jatuh miskin, rumah terbakar, ya kan? Kena penyakit cuci darah tiap hari dan sebagainya. Ya, tidak permanen semuanya itu mesin. Kemudian juga orang cantik juga sama. Kalau sudah ya 40 tahun masih cantik, Bu ya. 40 sampai 50 ini stabilnya. Percaya 40 50 itu di puncak kecantikan. Feminismenya nampak sekali. Kalau masih 17 masih bau kencur. Ya. Nanti dari baru 50 ke 60 itu baru melandai. Melandai. Kalau 60 70 terjun bebas. Iya. Ini. Jadi dia dalam kesadarannya kapan-kapan saya akan tua. Kecantikan saya akan hilang. Dan seterusnya lah begitu. Tetapi keilmuan, nggak ada orang pintar ujug-ujug jadi bodoh. Malah justru semakin pintar, semakin dia banyak ngajar, semakin dia pintar, semakin dia diolah ilmunya, ya kan, digolang kata orang sini mah, semakin pintar. Harta kita bagikan berkurang, ilmu kita bagikan kita bertambah. Nah, itulah makanya kesombongan karena keilmuan lebih permanen. Terima kasih, gitu aja. Cek, ya, terima kasih untuk Mas Kohar yang ada di Riau ya. Dan tadi Buya ada bocoran nih tentang wiridan dari Ya Aziz Ya Jabbar itu sudah dihitung vibrasinya ternyata 2000 kali. Jadi silakan untuk Mas Kohar untuk wiridnya 2000 kali dalam sehari ya Bu ya. Anda lihat di Google ya? Bukan Bu ya, ada ahlinya di belakang itu tukang hitung-hitung. Betul.
Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.